Kalau di monitor gue, clear banget sih suaranya. Sampai lak-lakan gue kedengeran. Selamat datang di channel YouTube-nya Ricky Rahim, di mana channel ini banyak membahas tentang musik, tentang konseran, tentang makanan, pokoknya hal-hal yang gue sukain. Nah, di video kali ini gue akan mereview sebuah barang yang baru gue beli. Ini recorder yang sangat kompak sekali, juga sangat memudahkan nanti pekerjaan gue. Karena rencananya nanti konten ini akan menyajikan audio yang membuat lo membayangkan tempatnya langsung atau membayangkan bendanya langsung. Jadi maksudnya gini, konsepnya tuh kayak ASMR. Jadi kalau nanti gue makan lo bisa ngedengerin tuh gimana gue ngunyahnya. Atau nanti gue misalnya liburan lo bisa merasakan suasana misalnya di hutan atau pantai. Jadi gue akan berusaha untuk mengcapture sound dan suara di mana tempat gue membuat kontennya. Makanya gue membeli mic Sony PCM A10. Jadi ada beberapa pilihan. Sebelumnya gue sempat mikir pengen beli Zoom H1N. Tapi ternyata dia pakai baterai eksternal. Nah itu yang membuat gue mengurungkan pilihan gue ke Zoom. Akhirnya gue beli Sony. PCM A10 ini gue beli karena pertama adalah dia ada internal baterainya. Nah kalau recorder biasa kan suka ada tempat buat masukin baterainya. Kalau ini nggak ada. Jadi emang built-in baterai yang kapasitas baterainya itu kekuatannya bisa sampai dari 15 jam sampai 24 jam. Tergantung lo menggunakan file yang mana. Sony PCM A10 ini gue beli seharga 2.254.100. Angkanya sangat ganjil ya. Ya gue belinya di marketplace di Tokopedia. Nah kalau dari boxnya cuma dapat device-nya pertama pasti. Terus juga ada pouch-nya. Dan juga dikasih windshield-nya. Jadi kalau untuk situasi dan kondisi berangin, nah silakan dipakai biar nggak terlalu berasa noise dan suara anginnya. Kalau gitu mari kita nyalakan produknya. Di pinggir ini ada panel untuk nyalahin power dan langsung ke music. Jadi ada music player, lo bisa dengerin musik di perangkat ini. Dan berikutnya ada fitur record files, di mana isinya ya lo bisa lihat rekaman terakhir lo, atau lo bisa nyari sesuai dari tanggalnya atau scene-nya dan lain-lain. Dan juga ada foldernya tuh, lo bisa lihat dari built-in memory apa SD card. Dan abis itu ada fiturnya ini buat nge-record, tinggal record doang. Dan yang menarik di sini ada fitur Bluetooth-nya. Jadi lo bisa dengerin playback, juga dengerin musik pakai earphone atau headphones yang ada Bluetooth-nya. Juga bisa connect ke handphone lo pakai aplikasi Rec Remote, nanti akan gue jelaskan lebih lanjut. Dan juga ada NFC settings di sini. Terus berikutnya kita masuk ke setting. Nah di setting ini cuman ada recording, playback, dan common setting. Kalau recording, nah ini untuk urusan ngerekam-rekaman lah. Ada banyak fitur di situ. Kalau rec mode-nya lo bisa pilih filenya lo mau jenis yang mana. PCM itu biasanya WAV ya, dan MP3. Dari yang paling kecil sampai paling gede ada semua lengkap di sini. Jadi tinggal sesuaikan sama kebutuhan lo. Makin besar filenya makin nguras baterai pastinya ya. Ada juga built-in mic sensitivity-nya. Kalau gue ngaturnya manual, jadi biar nanti gue sesuaikan dengan medan. Dan juga ada fitur recording filter. Ini gue males pakai karena mengompres frekuensi. Jadi ada soundnya tuh kedengeran kayak hilang lah bassnya. Dan juga ada limiter biar lo menyesuaikan ya frekuensi lo, nggak ada yang peak banget atau low banget, jadi bisa pakai limiter. Ada juga pre-record gue pakai di sini. Terus kalau untuk playback setting ini seperti biasa ya, ada equalizer, terus ada clear voice, dan yang seru buat gue adalah key change. Jadi lo bisa naikin pitch dari lagu yang lo putar atau dari rekaman suara lo. Lucu banget deh ini pakai beginian. Buat seru-seruan ya, dan ada fitur lainnya ya. Kalau common setting ya general aja, ada LED, backlight, beep, language ya, dan lain-lain lah. Untuk general aja. Nah, untuk bodinya sendiri ya, di sini ada tombol stop, ada record, ada back, T mark, ada option, juga ada lo bisa fast forward atau play. Kalau di samping ini ada
USB, di mana USB ini untuk nge-charge device ini dan juga mentransfer data. Ada juga tuh colokan untuk earphone atau headphone lo untuk monitoring suaranya ya. Dan juga ada rehearsal, gue belum pernah pakai. Terus ada panel volume juga di situ. Dan ini adalah bagian belakangnya ada lubang tuh buat naruh bracket ya. Soalnya kalau kita agak gerak dia lumayan sensitif mic-nya, jadi sering bunyi pick gitu. Nah untuk konfigurasi mic-nya bisa di posisi X, ini biasanya untuk kalau lo menginterview orang, jadi biar fokus sekali tuh ya si mic-nya arahnya. Nah ini posisi U kali ya, sama sini untuk interview orang ya. Dan kalau misalnya lo pengen ngambil ambience, ini biasanya diarahin ke posisi Y. Dan juga ini menurut gue bisa buat lo interview dengan 2 orang, jadi kiri kanan mic-nya bisa lo gunain dua-duanya. Terus gue pasang windshield-nya, pas lah ukurannya untuk device ini. Bentuknya jadi kayak jamur. Lucu amat ya. Dan gue juga ada yang ketinggalan nih, jadi di samping tuh ada panel hold juga selain untuk power, terus juga lo bisa nambahin mic di situ. Dan ada slot untuk micro SD dan speaker di sana. Jadi lo bisa dengerin hasil rekaman lewat speaker built-in yang ada di device ini. Dan kalau dimasukin di pouch, nah pas kan ya ringkes lah ya, bisa masuk kantong lo karena dimensinya ya segede genggaman tangan lo. Nah ini untuk software Rec Remote, dimana kita bisa meremote rekaman kita menggunakan Sony PCM A10. Kalau buat gue ini sangat berguna sekali karena ketika kita ngerekam pakai software ini menghindari ada bunyi noise yang disebabkan karena nanti pas kita mau naikin levelnya, kalau pakai di device-nya langsung ya itu akan bunyi kliknya kenceng banget. Sementara kalau pakai software itu nggak akan kedengeran ketika lo nanti misalnya lo butuh level untuk mic-nya, sensitivity-nya dinaikin lagi, tinggal pakai software-nya. Karena kalau dipencet langsung dari device ini, nah ini berasa banget berisiknya. Dan ganggu banget. Selain itu di software Rec Remote lo bisa lihat lah meteringnya, levelingnya dari hasil rekaman lo. Tuh bisa dilihat di mic left sama right-nya seperti apa. Terus juga ada wave dari frekuensinya yang membantu lo untuk memonitoring ada yang peak nggak. Kalau ada yang peak berarti harus lo atur lagi tuh ya. Entah konfigurasi dari level gain-nya atau ya posisi mic sama sumber suaranya bisa lo atur lagi. Nah berarti kan lebih memudahkan dengan ada software Rec Remote. Jadi inilah salah satu yang menyebabkan gue memilih untuk membeli Sony PCM A10. Nah sekarang lo lagi mendengarkan suara gue menggunakan Saramonic. Coba gue akan nyalain. Gue akan merekam suara gue pakai Sony PCM A10. Ini ada di level 15 ya. Ini adalah suara gue menggunakan Sony PCM A10, levelnya ada di 15. Nah bisa lo bandingkan dengan tadi gue pakai Saramonic ya. Kalau menurut gue PCM ini, Sony PCM A10, dia lebih sedikit noise-nya dibandingkan, walaupun gue belum pernah pakai H1N, menurut gue dia lebih sedikit noise-nya. Karena gue mendengar beberapa review dan menonton juga beberapa review di YouTube membandingkan H1N dan PCM A10, menurut gue dia lebih sedikit noise-nya dan juga sensitivity-nya lebih baik lagi menurut gue. Karena gue mencoba untuk membuat ASMR menggunakan mic ini. Kayak gini videonya. Oke, gue akan ngetes ASMR. Jaraknya segini nih kayaknya. ASMR. Makan apel. Tes ya. Kalau di monitor gue clear banget sih suaranya. Sampai lak-lakan gue kedengeran. Ini apelnya yang enak atau suaranya yang enak ya? Suara ASMR-nya.
Hmm. Segitu aja percobaannya. Gue takut lo pada ngiler. Oke, itu tadi review gue tentang Sony PCM A10 yang buat gue sih sangat memudahkan mungkin ya nanti ya untuk pekerjaan gue karena baru gue beli. Tapi gue udah bisa melihat bagaimana cara gue akan memanfaatkan produk ini. Dan buat gue pribadi gue suka banget sih sama produk ini ya. Jadi nantikan ya konten gue berikutnya mungkin rasanya soundnya akan lebih gue kedepankan. Walaupun lo misalnya nggak lihat videonya, lo bisa merasakan suasananya karena ditangkap suaranya oleh mic yang cukup baik ini ya. Karena banyak yang merekomendasikan Sony PCM A10 dari video-video yang gue tonton. Ya kalau misalnya lo cocok sama barang ini dan emang kebutuhannya lo membutuhkan Sony PCM A10 silahkan dibeli. Harganya emang lebih mahal ya dibanding produk-produk yang lain. Tapi ya kembali lagi tergantung kebutuhan lo. Kalau gue kan karena daripada gue beli baterai lagi, mendingan gue ya belinya yang udah ada baterainya di dalam. Jadi lebih simple buat gue dan lebih ringkas. Terima kasih ya udah nonton video gue kali ini dan mohon boleh tolong di subscribe dulu channel gue. Dan kalau emang konten ini bermanfaat buat lo, boleh di share ke orang lain mungkin yang membutuhkan juga. Dan juga bisa dikasih likes. Terima kasih ya tonton video gue selanjutnya cuma di channel Ricky Rahim.